radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang membuat kita dengan senang berada di tempat-tempat yang terbaik ini. Ahabul biqa'i ilallahi al-masajid, tempat yang paling disenangi, dicintai Allah adalah masjid-masjid. Mudah-mudahan keberadaan kita adalah bagian daripada bentuk syukur kita. Diberikan kita nikmat sehat jasmani dan mudah-mudahan juga sehat rohani, sehingga setelah kita memberi makan jasmani kita, kita pun tidak lupa memberi makan rohani kita, yaitu dengan duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat dan banyaknya mengangkat. Sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan izin Allah kemudian berkat dakwah Nabi kita jadi orang seperti ini, orang-orang yang insya Allah beriman, berislam, dan berharap mudah-mudahan selamat di dunia, kembali ke surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu kita berharap hutang budi kepadanya, kebaikannya sungguh banyak, dan bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wajadaka dhallan fahada, ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'allahu nuran yahdi bihi man nasha. Engkau dulu kami dapatkan dalam keadaan dhallan. Tahu mana dhal? Tersesat. Artinya Nabi tidak mengetahui bagaimana untuk memulai agama ini, walaupun beliau tahu bahwa yang dilakukan secara fitrah, yang dilakukan orang jahiliyah adalah penyimpangan. Batu masa disembah, kita yang buat, kita yang ukir. Tetapi Nabi tidak memiliki ilmu bagaimana untuk mencegahnya. Nabi juga tahu bahwa mencuri juga tidak boleh, menipu tidak baik, karena memang secara fitrah kita diciptakan Allah tidak suka pada orang yang menipu, termasuk penipu sendiri. Anglah jauh dan penipu, orang tipu je dan lainnya. Jauh ya, penipu sendiri tidak senang ditipu. Pencuri jangan coba-coba dicuri barangnya. Pembohong jangan coba dibohongi. Pemarah jangan coba dimarahi. Pendendam jangan coba dendam dengan dia. Orang hasad jangan coba-coba hasad kepadanya. Dia tidak suka. Cuma bagaimana memulai, bagaimana memperbaiki, dia tidak tahu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kamu sebelumnya enggak tahu apa itu Alkitab, apa itu al-iman. Nabi juga tahu bahwa mabuk-mabukan itu tidak baik. Masa gara-gara yang minum hilang akal, apa baiknya? Habis itu muntah, habis itu badan oyong, bau mulut busuk, lalu hilang akal, apa baiknya? Tak ada. Tapi Nabi SAW tidak memiliki ilmu waktu itu untuk mencegahnya. Nabi juga tahu bahwa judi juga tidak halal, dan bahkan orang jahiliyah sebenarnya tahu ya judi tidak halal. Tahu tidak orang jahiliyah?
tuntun lambat. Tahu enggak orang jahiliyah bahwa zina itu haram? Tahu enggak bahwa merampas harta orang haram? Tahu mereka dengan fitrah. Zina mereka tahu haram, tetapi mereka tidak memiliki iman dan keyakinan dengan makna, bukan tak percaya, bukan tidak tahu, tapi tidak ada akidah yang membuat mereka kokoh meninggalkannya, yang membuat mereka mau meninggalkannya. Bukti mereka tahu bahwa itu semuanya haram. Ada yang tahu buktinya? Kalau ada yang tahu buktinya, makan malam ini dengan saya. Ustaz makan terus dia. Ya memang nikmat paling disenangi itu makan. Kau bekerja untuk apa? Bekerja untuk apa? Cari makan. Sah? Kalau bukan karena nak makan, tak mau kita bekerja sih. Saya enak. Jadi masyaallah kiram, ketika terjadi banjir bandang, umur Nabi 35 tahun, runtuh Ka'bah, hanyut Hajarul Aswad. Sah? Mereka merasa berkewajiban tak untuk membangun kembali Ka'bah? Merasa berkewajiban. Akhirnya mereka mau tak semua rumah ambil bagian? Mau. Padahal orang kaya mereka ada, cuma yang ambil bagian harus setiap rumah. Kenapa? Karena ini rumah Allah. Mereka ingin ambil bagian dalam agama itu. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka ambil bagian dari apa namanya? Untuk membangun kembali Ka'bah. Tentu untuk membangun kembali perlu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk membangun kembali perlu biaya lah, perlu dana, perlu biaya. Nah, apa syaratnya oleh mereka? Nah, lihat, mereka sebenarnya tahu, tapi tidak bisa meninggalkannya. Mereka tahu bahwa itu adalah kesalahan, tapi mereka sama-sama sepakat untuk melanggarnya. Sama dengan kita hari ini. Tahu enggak berbohong itu berdosa? Tahu, tapi banyak yang berbohong. Sudah mulai musim kampanye berlomba untuk berbohong. Tahu enggak orang korupsi itu haram? Tahu, tapi banyak. Tahu enggak menyogok, mengambil amplop ketika pemilu haram? Tak tahu ya, hadiah ini misalnya. Nah, sogok haram, tahu, tapi semua yang ada diambil semua. Tahu mereka akidah lemah. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Siapa yang ingin menyumbang tidak boleh dari harta riba. Masya Allah, orang jahiliyah tahu riba tidak halal ya. Sah? Ini rumah suci tak boleh, barang haram masuk ke sini. Tahu mereka rupanya. Awak kadang lebih jahiliyah pada orang jahiliyah tu. Ustaz, ada bunga piti seketik, Ustaz, bisa disumbang kamu sajinya. Jadi bunga bank dia nak sumbangkan ke masjid. Kau bilang jadi bunganya disumbangkan bank, pokoknya ini sumbangkan, bunga buanglah tu. Nah,
Bunga disuruh makan. Orang jahiliyah tahu bahwa bunga itu walaupun dikasih nama bunga haram, tidak boleh untuk bangun Ka'bah, tidak boleh hasil pajak lokalisasi. Tahu lokalisasi? Tahu? Hah? Perzinaan. Padahal mereka di masa itu zina boleh dikatakan legal formal. Buktinya siapa yang tidak berzina tinggal pasang bendera depan rumahnya, orang paham itu tempat berzina, pasanglah, tidak akan ada yang mengganggu. Dan bukti legal formalnya ketika terjadi kehamilan kemudian lahir, dipanggil semua pelanggan yang punya kartu member, ya, lalu dipanggil ahli DNA. Lalu kalau ahli DNA mengatakan ini anaknya si fulan, maka dicatatkan di Disduk Pencapil sebagai anak resminya, dinisbatkan kepadanya, berarti legal formal. Tapi hasil itu tidak halal, berarti sebenarnya tidak halal, cuma legal. Kan banyak rumah-rumah hiburan legal tapi tidak halal. Apa contohnya? Tuh hiburan-hiburan malam ada yang halal dalamnya. Hiburan-hiburan malam ada yang halal? Kayaknya enggak ya. Ini nama family box tapi tidak ada yang family dalam. Billy semuanya. Kan ada yang family lah. Yang masuk Billy semua kan? Iya, itu Billy. Iblis. Nah, Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ya, mereka tahu haram? Tahu. Maka tak boleh untuk bangun Ka'bah. Tak boleh hasil dari perdukunan. Kedukun kan pakai mahar juga katanya, dukun ya. Padahal mereka kepala sukunya semuanya dukun. Tak boleh hasil pencurian, perampasan. Pokoknya mereka tahu untuk yang bersih-bersih tak boleh yang kotor. Tahu mereka itu semuanya kotor. Cuma kenapa mereka semuanya mayoritas melakukannya? Hanya orang-orang yang Allah jaga saja, segelintir seperti Nabi, Abu Bakar, Utsman, Khadijah, dan nama-nama yang terbilang saja. Makanya mereka yang bersih-bersih itu ketika datang giliran bersih-bersih cepat menurun, cepat menerima dakwah, cepat menerima Islam. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Nah, lalu dimulailah dakwah itu dengan turunnya wahyu. Di sini dimulai. Jadi kalau nak belajar agama ini dengan benar, nak berakidah dengan benar, harus dengan wahyu, bukan dengan pikiran atau pengalaman, apalagi dengan dongeng. Kan sekarang banyak orang berbaju ulama pendongeng, khurafat, tahyul, masa setiap hari bolak-balik ke surga. Dongeng. Ya, punya keramat yang bisa dititiskan dan diwariskan. Ayah kiai, anak jadi ayah kiai, anak jadi gus, otomatis. Ini kan dongeng-dongeng semua. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini semakin kurang ilmu wahyu, semakin subur
dongeng-dongeng seperti ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW membangun agama ini di atas dua wahyu ini. Kalaulah seandainya dengan pemikiran bisa beliau memulai dakwah, tentu lebih dulu dia memulai dakwah sebelum turun wahyu. Fastamsik bima, sambung, fastamsik bima uhiya ilaika, pegang teguh yang diwahyukan kepadamu. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah seperti yang diperintahkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'ahum wa tattabi' ahwa'al ladzina kafaru, jangan kau ikuti hawa. Dan hawa lahirnya dari pikiran dan perasaan. Makanya ada orang yang membetulkan akidah, memurnikan akidah dengan modal pemikiran, maka dia sudah berhayal untuk berbagi akidah dengan modal pemikiran sipulan dan sipulan. Makanya aneh bin ajaib kaum muslimin dan muslimat, akidah ahli sunnah nisbatnya bukan kepada Nabi sang pemilik sunnah, tapi pada fulan, nama seorang ulama. Gimana pula akidah ahli sunnah tapi pendapat si fulan? Nya akidah ahli sunnah. Sunnah di sini sunnah siapa? Sunnah siapa? Woi, sunnah Imam Syafi'i? Sunnah Imam Maliki? Sunnah Abu Hanifah? Tidak, sunnah Nabi. Makanya akidah ahli sunnah itu nisbatnya ke akidah Nabi. Makanya Imam Al-Lalakai menyebutkan bahwasanya ahlus sunnah tidak menisbatkan kecuali kepada sunnah. Kalau ada yang menisbatkan akidahnya kepada orang, berarti bukan ahlus sunnah yang murni. Jelas ya? Dulu orang, ketika orang dulu belajar agama, yang ditanyakannya dalam masalah agama sunnah Nabi atau pendapat si fulan. Paham pertanyaannya? Misalnya sahabat junior yang ilmunya tak sebanyak senior, kan tak banyak berkumpul dengan Nabi alaihissalam, atau masih kecil di zaman Nabi, masih hidup. Lalu dia bertanya ke yang lebih senior, apa yang ditanyakannya? Bagaimana yang diperintahkan Nabi atau yang diperintahkan oleh Abu Bakar dan Umar? Tak paham pertanyaannya. Kalau dia nak mengamalkan, misalnya nak berzikir sore, yang ditanyakannya amalan Abu Bakar dan Umar, Utsman, atau yang ditanyakan amalan Nabi? Sunnah Nabi alaihissalam. Ketika bertanya tentang keyakinan, yang ditanyakannya keyakinan Abu Bakar dan Umar atau keyakinan Nabi? Makanya Ahlussunnah adalah pengikut Nabi, bukan pengikut Abu Bakar. Paham maksudnya? Yang salah paham tak? Berarti Abu Bakar tak ikut Nabi dah. Bukan itu maksudnya. Paham tak? Kalau tak paham, sabit kini weh. Yang di belakang nanti, oh berarti Abu Bakar tidak ikut Nabi ya, Umar tidak ikut Nabi, Utsman tidak ikut Nabi, kan itu nanti katanya berarti Abu Syafi'i tidak ikut Nabi. Bukan, tapi sunnah itu dinisbatkan ke Nabi, bukan kisah Syafi'i. Sunnah itu dinisbatkan kepada Nabi, bukan kepada Abu Bakar. Makanya ketika umat masih selamat akidahnya di zaman itu, dibangun di atas wahyu, maka mereka di zaman Nabi tidak ada aliran-aliran. Sebab apa? Semuanya bermuara ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada aliran, maknanya apa? Kalau ada aliran, maknanya apa? Umat bersatu.
Andainya di Indonesia ini ketika pemilu hanya ada satu partai semuanya, bersatu enggak kita? Bersatu enggak? Kalau gitu enggak usah bikin partai banyak-banyak. Semakin banyak partai semakin banyak enggak berbaca kita. Hah? Berbantah-bantah. Kadang-kadang mantan anggota partai bantah juga dengan partainya. Paham maksudnya? Di zaman sahabat tidak ada aliran agama, semuanya ahlus sunnah. Setelah zaman sahabat, di masa tabi'in mulai ada aliran. Tahu tak tuan-tuan kenapa sebabnya? Karena mereka memulai beragama bukan dari mana Nabi memulai agama. Nabi memulai dengan wahyu. Mereka memulai dengan pendapat si fulan dan si fulan. Makanya ada pernah salah seorang saudara kita dari Aceh, ya di debatnya saya, Ustaz, tidak bisa kita belajar Quran dulu sebelum belajar fikih kan? Memangnya kenapa? Belajar Quran dan hadis itu nanti tersesat kita. Kalau belajar fikih tidak, Masya Allah. Nabi bilang, aku tinggalkan pada kalian dua warisan. Bila kalian pegang teguh keduanya, kalian tak tersesat. Ini abang bilang bahwa belajar fikih tak tersesat, belajar Quran hadis tersesat. Siapa yang bilang? Guru saya kan. Itu guru Ustaz. Kalau guru saya lain lagi saya bilang. Guru saya bilang Al-Quran dan Sunnah tidak menyesatkan. Sebab Nabi yang bilang tak sesat. Nah, sekarang orang ingin mengatakan kalau seandainya kita tidak bermazhab, tidak beraliran, tidak ini dan itu, sesat. Tuan-tuan lebih percaya pada Nabi atau pada orang-orang ini? Ustaz, Assalamualaikum. Sekarang orang ingin katakan kepada kita kalau tak bermazhab fikih Syafi'i, tidak berakidah Asy'ari, tersesat kita. Kalau langsung pakai Al-Quran dan hadis, kata Nabi, kalau kalian pakai Al-Quran dan hadis kalian tak sesat. Mana yang kita percaya, perkataan orang ini atau perkataan Nabi? Hah? Kan Nabi alaihissalam. Batu antum jangan bilang, berarti antum lebih paham hadis daripada si fulan ulama. Tengok dulu kan, dia tengok dulu kan. Kalau dia salah memang harus salah. Tapi kalau secara umum kita kan tidak mungkin mengatakan saya lebih hebat dari Imam Syafi'i, tidak mungkin. Tapi Abu Bakar Siddiq lebih hebat dari Syafi'i. Mana lebih tinggi, Imam Abu Bakar Siddiq atau Imam Syafi'i? Hah? Jawablah. Hah? Abu Bakar tidak imam mazhab, Imam Syafi'i imam mazhab, banyak pengikut. Mana lebih hebat, Abu Bakar pada Syafi'i? Abu Bakar tidak ada kitab Abu Bakar. Syafi'i banyak kitab. Syekh, hah? Kenapa? Dah mulai kena subhat. Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa Abu Bakar lebih hebat daripada dirinya sendiri. Memang. Mana yang lebih tinggi derajatnya Abu Bakar pada Syafi'i? Mana yang lebih diridhai amalannya Abu Bakar atas Imam Syafi'i? Abu Bakar, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi mereka tidak menisbatkan diri pada Abu Bakar. Al-Sunnah selalu menisbatkan diri pada Nabi SAW. Namanya saja Ahlus Sunnah, dan nama itu tidak cuma-cuma, memang harus dengan sunnah. Jadi ketika kita memulai belajar, memulai agama ini bukan dengan wahyu,
tapi memulai dengan aliran, sehingga menimbulkan orang-orang yang fanatis lebih percaya pada mazhabnya daripada percaya pada hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dia al-sunnah tetapi tidak berdasarkan sunnah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya disinilah letaknya pentingnya metode para as-salaf ketika mereka mengatakan kunna nata'allamul iman, kami belajar dulu iman qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kami belajar Al-Qur'an. Beriman dulu pada wahyu ini. Kalau kita amati Imam Al-Bukhari rahimahullah, makanya kitab As-Sahih ini, Sahih Bukhari ini tidak ada yang bisa menandinginya, padahal masih perbuatan anak manusia. Tapi belum ada sampai sekarang yang bisa menandingi Sahih Al-Bukhari. Tidak ada. Orang yang nak mengkritik Sahih Bukhari tenggelam satu-satu, kecuali mereka yang dengan niat lillah dan karena ilmu. Kalau orang nak menjatuhkan, orang ada kokoh, dia coba ditimpa palu ni. Paham tak sih? Kanatin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihi alwa'ilu. Seperti kambing hutan yang nak meruntuhkan batu gunung yang besar, yang patah tanduknya sendiri. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah memulai kitabnya dengan Kitabu Bad'il Wahyi, kitab permulaan turun wahyu. Ini isyarat dari beliau akan manhaj as-salafus salih, bahwa kita memulai dari wahyu. Setelah itu diikutkan dengan nggak pernah baca Sahih Bukhari nampaknya, Kitabul Iman. Ini tidak sembarang dia, ini bukan skripsi ini. Ini Kitabul Ilmi, kitab yang penuh dengan ilmu dan iman, karena isinya wahyu. Isinya wahyu. Maka yang baca Sahih Bukhari akan menjadi ahlus sunnah. Tapi mengikut pendapat Pak Bukhari, ini belum tentu. Nah, ma'asyarul kiram, setelah Kitabul Iman dan beriman antum dengan wahyu itu, gimana imannya? Seketika seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beriman, bukan seperti Abu Jahal yang membuat penelitian. Kan ada orang, saya tidak mau yakin sebelum membuat penelitian dulu. Itu teori ilmu filsafat. Tidak boleh meyakini sebelum meneliti. Tidak belajar dulu dia apa sulunya? Lain, bahwa asal muasal segala sesuatu itu harus diragukan dulu sebelum terbukti benarnya. Iya Wih, yang sudah belajar filsafat, ada belajar filsafat enggak ya? Syukurlah. Nah, sebab filsafat itu awalnya ragu, ujungnya bimbang. Makanya mengawinkan akidah dengan filsafat tak akan pernah melahirkan orang yang berkeyakinan sampai dia meninggalkan filsafatnya dan menegakkan akidahnya. Di mana dimulai? Di mana kita mulai? Kitab Bad'il Wahyi. Yang melahirkan apa? Al-iman. Al-iman. Oh, kalau langsung percaya aja nanti tidak berkembang ilmu kita. Salah besar antum. Imam Al-Bukhari mengikutkan setelah Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Sebab iman itu akan mendorong kita untuk mendekat dan mencari, meneliti dan mendalami. Tapi dari mana? Dari wahyu. Dari wahyu. Terus akal tak dipakai, salah besar antum. Orang tak berakal masa bisa menghafal hadis. Orang tak berakal masa bisa menghafal Quran. Ada orang hafiz Quran yang tidak cerdas? Jawablah. Ada orang yang hafiz Quran yang tidak cerdas? Nggak ada.
Justru karena cerdasnya itu dia hafiz. Tapi tidak semua orang cerdas hafiz ya. Tapi orang hafiz mesti cerdas. Tidak semua cerdas alim, tapi orang alim mesti cerdas. Itu cahaya tuan-tuan Dasman. Dia belajar Quran, belajar hadis, tapi tidak menggunakan akal. Weh, cahaya. Subhanallah. Ayo kita ukur apa kita, IQ kita. InsyaAllah tidak jauh-jauh dari Einstein, insyaAllah. Einstein berapa? 2,5. Antum masa bangga sama Einstein, sama saya tidak bangga sih. Allah ya dik. Nah, Einstein ilmunya sebagian dari ilmu dunia. Sah? Einstein jangan tanya tentang mungkar dan nakir, tidak tahu dia ilmunya. Jangan tanya tentang kejadian hari di padang mahsyar, tahu dia? Tak tahu dia. Awak ilmu, sebagian ilmu dia kita tahu, dan ilmu kita dia banyak yang tak tahu. Sah? Berarti mana yang lebih tinggi ilmu kita daripada Einstein? Ilmu kita. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Maka antum tersalah membanggakan orang itu. Mereka tidak punya ilmu wahyu. Kalau ilmu akal kita punya, ilmu wahyu kita punya, mereka punya ilmu akal saja. Bedanya saja adalah penggunaannya. Oleh sebab itu, saya tak terima antum katakan Albert Einstein sebagai manusia paling cerdas. Nah, jauh ketinggalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuang ya, manusia paling cerdas Albert Einstein. Bapak pemikiran dunia, Aristoteles. Antum salah. Manusia paling cerdas pemikir dunia itu sebenarnya adalah para nabi, dan di depan mereka semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu entah awak dulu ditipu-tipu teki curi nantarang aja gitu, itu masalahnya. Awak kira-kira betul Einstein yang pintar, punya nyisir rambut tidak pandai dia. Coba nyisir rambutnya aja tidak pandai, bagabang-gabang rambutnya kan. Coba yang kan. Tapi azan dulu saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah.
illallah wa nashhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Allahumma rabbana Baik kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi setelah kitabul bad'il wahyi dan kitabul iman, baru kitabul al-ilmi. Jadi kita memulainya dari wahyu. Kemudian dari wahyu kita mengimaninya. Makanya orang yang beriman cepat kepada wahyu tanpa harus meneliti dulu, hasilnya jadi orang-orang hebat. Sah? Hah? Siapa yang paling pertama beriman? Siapa yang pertama beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diikuti oleh Abu Bakar, Khadijah. Sah? Jadi orang hebat. Orang hebat. Ada yang meragukan kecerdasan Abu Bakar? Ada yang meragukannya? Ada orang Syiah. Orang kafir. Nah, tapi sejarah tak bisa disembunyikan. Walaupun singkat masa pemerintahannya, tapi kerja dan karyanya nyata. Sah? Ini Al-Quran dikumpulkan di zaman beliau. Sah? Siapa yang mengumpulkan? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Orang memberontak, orang murtad, dia selesaikan, dia tidak lama. Kemudian Umar, Utsman, coba lihat yang cepat-cepat masuk Islam: Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Kan orang cepat-cepat masuk tu kan? Jadi orang hebat atau jadi orang bongak-bongak dia? Hah? Orang-orang yang tak bisa dihapus namanya dalam sejarah. Sebaliknya yang mengaku hebat, yang mengaku berpikiran luas itu Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang tidak berapi itu. Semuanya hilang walaupun disebut, tapi dalam daftar orang-orang malang. Sah? Apa sebab? Tidak beriman pada wahyu. Nah, apakah antum nak beriman dengan cara atau nak menyikapi agama ini dengan cara berpikir Abu Jahal kah, atau dengan cara berpikirnya Abu Bakar yang diajarkan oleh Nabi kepadanya? Pokoknya kalau wahyu Abu Bakar pasti benar. Kalau wahyu sudah bertitah, antum tak boleh membantah. Sebab orang-orang hebat itu tak satu pun yang membantah. Ada tuan-tuan dengar Abu Bakar membantah Nabi tentang masalah akidah? Hah? Atau mereka bukan membantah, mempermasalahkannya? Kalau seandainya ketika Nabi menyebutkan tentang ini dan itu yang menurut mereka tak masuk akal, seperti Abu Jahal mengatakan Isra tidak masuk akal, kata Abu Bakar, masuk. Kamu tidak masuk Abu Jahal, banyak syubhat dalam pikirannya. Kalau bagi saya masuk. Apa sebab? Yang bicara orang yang tak pernah dusta. Yang berbicara afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih menggunakan bahasa. Kalau orang dikatakan fasih adalah orang yang bicaranya, orang yang paling fasih, orang yang bicaranya tak joleh sendiri. Apa mana fasih? Joleh. Jelas. Berarti kalau Nabi disebut orang yang paling fasih, berarti bicaranya paling jelas. Kalau paling jelas, tidak ada lagi yang bertanya. Berarti yang dipahami seperti yang dia ucapkan, bukan seperti yang antum pikirkan. Makanya ketika dia katakan, saya tadi malam pergi ke Baitul Maqdis dan balik sebelum subuh, jelas bicaranya? Jelas bicaranya. Sekarang masalahnya, percaya kalian atau tidak? Percaya apa enggak? Kenapa percaya? Karena bicaranya jelas dan orangnya tak pernah dusta.
Lalu si Abu Jahal kok tidak percaya, padahal dia sama orang Arab juga, orang cerdas juga. Dia cerdas, tapi ilmunya terbatas. Dan dia membantah Nabi SAW. Akhirnya yang terbukti benar siapa? Siapa yang terbukti benar di antara Abu tadi? Abu Bakar. Walaupun secara logika, secara retorika, secara data, secara fakta, kalau ikut yang dikemukakan oleh Abu Jahal yang benar. Apa sebab? Dia punya data valid bahwa pengalaman empiris mereka berjalan ke Baitul Maqdis dalam ekspedisi dagang, sebulan pergi sebulan pergi sebulan pulang. Dan Nabi kan pernah melakukan itu. Nabi sendiri pernah ke Baitul Maqdis jualan milik Khadijah. Sebenarnya Nabi sendiri sudah mengalami apa yang dialami oleh Abu Jahal tadi. Secara data Abu Jahal punya data lengkap. Cuman masalahnya sekarang berhadapan dengan apa? Dengan wahyu, dengan mukjizat. Makanya Abu Bakar tak ragu, pasti benar. Terus yang kita lakukan ini lain. Karena tidak ada yang mustahil kalau Allah yang mengatakan itu. Kan antum bilang semua di antara sifat Allah yang jaiz sah. Kan ada sifat jaiz di sifat 20, masih lupa antum dah ngaji sifat 20, lupa juga, enggak paham juga. Jaiz sesuatu yang mungkin menurut akal kita enggak bisa, tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sah. Alhamdulillah. Disinilah area iman yang orang-orang cerdas banyak yang tidak bisa masuk ke dalamnya, sehingga mereka mengingkari. Makanya saya katakan orang-orang cerdas di masa Nabi SAW yang diikuti atau didahului dengan iman sebelum ilmunya, mereka sangat mudah menerima. Dan alhamdulillah ternyata orang beriman itu kepada wahyu terbukti semua kebenarannya. Sahih? Abu Bakar terbukti kebenarannya. Abu Bakar terbukti kebenarannya. Kapan terbukti? Kapan terbukti? Kalau pakai teori Abu Jahal, kapan terbukti? Kapan orang menemukan kecepatan cahaya? Subhanallah. Makhluk paling cepat apa? Makhluk paling cepat apa? Cahaya. Dulu orang menyebut kecepatan suara. Ternyata ada yang lebih cepat, itu cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Tidak pernah diukur. Pakai cahaya itu tidak pernah diukur. Diperkirakan oleh para ahli fisika, katanya 300 kali 10 pangkat 8. Coba hitung. 300 kali 10 pangkat 8 kilometer per detik, bukan per jam. Nah, cepat aja lah. Lebih kurang 300 juta kilometer per detik. Bukan per jam. Maka Baitul Maqdis bagi malaikat Jibril jauh atau dekat? Tuhan, Baitul Maqdis bagi bagi Jibril dekat apa jauh? Kenapa? Jibril terbuat dari cahaya. Abu Jahal terbuat dari tanah. Mana lebih cepat tanah gerak dia bercahaya? Cahaya. Makanya itulah iblis dulu terkutuk gara-gara ikut pemikiran. Iblis tidak mau beriman gara-gara ikut pemikiran. Sekarang banyak orang mencoba untuk mengikut pemikiran sehingga payah beriman.
Abu Bakar enggak. Makanya itulah hikmahnya kenapa iman didahulukan daripada ilmu. Itu iya dia lamban. Iman lebih didahulukan daripada ilmu. Tak terbalik tu Ustaz? Tak terbalik? Hah? Hah? Pokoknya walaupun Abu Bakar tidak tahu kecepatan cahaya, tapi dia tahu Jibril itu cepat. Kan dia alasannya, bagaimana saya tidak benarkan dia? Ya, perjalanan Baitul Maqdis Makkah, Baitul Maqdis Makkah dalam semalam. Jibril aja tiap saat turun kepadanya dari atas langit ketujuh. Saya meyakini. Mana yang lebih jauh, langit ketujuh pada Baitul Maqdis? Woi, hah? Langit ketujuh lebih jauh. Saya yakin. Masa Baitul Maqdis yang dekat begitu? Tidak saya yakini. Akhirnya yang benar siapa? Yang benar siapa? Abu Jahal, Abu Bakar. Oleh itu ikhwani fillah, kita mulai dengan wahyu yang diiringi dengan iman, baru kita cari ilmu dalam Al-Quran dan hadis, sehingga setiap wahyu yang kita temui diikuti dengan iman. Apapun kata wahyu kita ikuti. Tidak masuk akal, itu akalnya barangkali banyak syubhat seperti Abu Jahal. Sebab akal Abu Bakar tidak pernah mempermasalahkan, akarnya Umar tidak pernah mempermasalahkan, akar Utsman juga tidak. Oh, mereka tidak paham maknanya Ustaz. Masya Allah, hebat antum bahasa Arab daripada Umar ya. Kan ada istilah tafwid kan, mereka mengimani aja hurufnya, makna tidak tahu. Masya Allah, antum tahu mana istawa, Umar nggak tahu mana lucu ben ajaib kaum muslimin. Mau belajar kawaid saraf mau kalau pandai bahasa Arab lah, baru belajar nahu saraf. Dah hebat pula bahasa Arab dari Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak tahu makna dah. Maknanya bagi mereka tersembunyi, baru digali oleh ulama abad keempat. Gila lu katanya. Masa bisa kita aja untuk percaya? Mau aja ditipu oleh orang-orang seperti itu. Takicuri dan tanam. Bedanya adalah mereka memulai dari pemikiran, sedangkan Nabi memulai dengan wahyu. Itu matanya. Makanya kebanggaan orang-orang yang menyimpang dari keimanan selalu masalahnya kebanggaannya pikiran. Sah? Maka mereka memandang ahli sunnah yang sesungguhnya orang-orang yang tidak menggunakan akal. Lihatlah dari dulu sampai hari ini, sejak lahir Mu'tazilah dan aliran-aliran yang berafiliasi dengannya seperti ilmu kalam, selalu mencemooh ahli hadis dengan sebutan kaum puritan, kaum marginal, hasyawiyin, nabita, dayiqul ufuq, orang-orang yang berpikiran pendek, bersumbu pendek. Awak tak perlu sumbu, awak pakai listrik. Ini pakai palito. Tahu palito? Hah? Lampu togok. Tentu pakai sumbu. Panjang sumbu tak ada minyak, tak jujur hidup dah. Jadi kita pakai listrik aja ya. Pakai cahaya wahyu. Jelas. Kalau tak jelas tak selesai kita. Tahu bedanya? Ahlul kalam, ahlul falsafah berakidah berdasarkan pikiran, sedangkan ahlus sunnah berakidah berdasarkan wahyu. Makanya bagi ahlul kalam pikiran lebih tinggi, logika lebih tinggi, sedangkan menurut ahlul iman wahyu lebih tinggi. Menurut tuan-tuan, mana yang lebih tinggi, wahyu daripada akal? Hah? Tempat turunnya di atas, tentu lebih tinggi. Akal kerjanya di bawah. Kan ya? Akal diturunkan dari atas. Akal diturunkan dari atas.
Enggak kan? Lahir dari pikiran antum. Antum tengok, antum analisa, lalu datang pemikiran. Sehingga berbeda-beda hasilnya. Ya, sebagian berpikiran kalau barangnya tak bisa disentuh, tak bisa dicium, tak bisa diraba, berarti barangnya enggak ada. Sehingga lahirlah ateis. Tak mengakui ada Tuhan. Apa sebab? Tuhan itu tak nampak, tak bisa cium, tak bisa diraba, tak ada bentuknya. Akhirnya kita tanyakan ke beliau, ke profesor yang ateis ini, apa punya akal Pak? Punya apa warnanya? Enggak tahu. Apa baunya? Enggak tahu. Cemana bentuknya? Enggak tahu. Berarti Bapak enggak punya akal. Orang enggak punya akal enggak perlu diikuti, walaupun gelarnya profesor. Mungkin dia dapat bukan dengan akalnya, tapi dengan Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan tidak semua yang tidak berbentuk tidak ada. Buktinya antum punya ilmu, antum punya ilmu teknik ya, latar belakang teknik ekonomi. Di mana disimpan ilmunya? Di mana tempatnya? Kiri kanan ada tempatnya. Berapa kunci kodenya? Tidak ada tempatnya. Tapi dia di akar. Ada wujudnya. Ada batang tubuh, bentuknya, jisimnya ada. Astagfirullah. Ilmu antum tak ada bentuknya. Coba keluarkan. Kayak apa? Enggak ada bentuknya. Tapi dia ada di mana? Di otak. Ada tempatnya? Enggak. Ada batang tubuhnya? Enggak. Kenapa antum wajibkan kalau seandainya Allah di atas aras mesti berbatang tubuh, mesti menempati? Ini pikiran orang Yunani kuno nih. Yang kuno-kuno ini pakai juga di zaman modern nih. Jelas enggak? Antum punya akal? Akal antum cerdas apa bukan? Ngakulah. Cerdas apa bukan? Apa buktinya? Bilang saya paham ya. Mana yang cerdas kita? Diuji dulu nih Ustaznya ya, diuji dulu nya. Baik. Kita punya akal. Di mana akal antum? Di otak. Ada tempatnya? Kalau antum mati boleh enggak saya teliti otak antum nak cari tempat akal? Boleh enggak? Buat tanda-tangan nanti ya. Saya tidak dituntut. Tidak ada tempatnya. Akal itu ada. Buktinya akal kita bertingkat-tingkat. Ada yang super cerdas, ada yang cerdas, ada yang super boga. Taib. Ada batang tubuhnya, ada tempatnya. Ini makhluk saja, tidak memerlukan tempat, tidak mesti berwujud. Kenapa antum harus paksa? Kalau Allah di atas aras berarti Allah berjisim, mujassimah kita. Antum pandai-pandai menafsirkan perkataan orang. Katanya tidak tahu apa isi hati orang, tapi pandai juga katanya mengatakan isi hati orang. Awak ada tuduhnya. Kebiasaan awak tahu itu isi hati orang katanya. Ini tahbila tentu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jelas ya. Jadi sahabat bukan tidak paham, bukan tidak tahu artinya. Arti yang disampaikan Nabi itulah artinya. Buktinya mereka tidak debat. Maka tahu tak bedanya Ahlussunnah dengan bukan Ahlussunnah? Tahu? Dah tahu? Bahwa kita Ahlussunnah memulai ilmunya dengan wahyu. Sedangkan ahli selain sunnah memulai dengan logika. Dari sini kita tahu orang yang mendahulukan logika dari sunnah berarti bukan ahli sunnah. Walaupun dipaksa dikasih merek sunnah asli lagi, sunnah asli. Sebenarnya maka adalah ahlil kalam. Ahlus sunnah itu tak dikenal kecuali dengan sunnah. Jadi tidak ada namanya mesti bermazhab fikih ini, mesti berakidah mazhabnya ini, mesti tasawufnya ini, mesti ini dan ini. Tidak. Ahlus sunnah itu tasawufnya ikut sunnah, tarekatnya ikut sunnah. Jelas, fikihnya ikut sunnah, akidahnya ikut sunnah. Sehingga yang menjadi imam mereka siapa?
Yang jadi imam mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyatukan umat. Tapi kalau selama berpuak-puak sampai ke Afrika, lain pula tarekatnya, lain ke India, lain pula tarekatnya. Mungkin bersatu umat ini? Mungkin bersatu? Hah? Makanya jangan bicara jihad dulu ke Palestina ya. Nanti kalau jadi menang kita nanti kita bersiongnya pula di sana nanti itu. Kita pula bertempur sama kita. Apa sebab? Si anak dia menguasai. Sunnah nak menguasai. Menang sunnah melawan Syiah. Lalu sunnah terpecah pula 73. Sahih? Dulu kita di Afghanistan mengalahkan Uni Soviet. Sahih? Mana mereka sekarang? Terpecah belah. Apa sebab? Di situ ada Syiah, di situ ada Maturidiyah, di situ ada Ahnaf, di sini ada sebagian ahli hadis, Wahabi. Akhirnya pertama mereka keroyok Wahabi bersama-sama. Habis itu selama mereka saling menghabisi, akhirnya lemah lagi. Apa sebab? Imam kita tidak satu. Kapan kita bisa berjihad? Setelah imam kita adalah ya Allah ya Rabbi, imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ahlus sunnah. Sunnah itu sunnah Nabi, bukan sunnah Asy'ari, bukan sunnah Maturidi, tapi sunnah Nabi. Ahlus sunnah imamnya adalah sahibus sunnah, yaitu Rasulullah SAW. Jelas? Berarti sesat kita nanti Ustaz. Itulah kata Nabi, pegang sunnah tidak sesat. Kata antum, pegang sunnah bikin sesat. Berarti kita beda pandangan memang kita berbeda. Sebab kita memulai dari wahyu, antum memulai dari pemikiran, logika. Tuh, mana yang benar? Mana yang benar? Subhanallah. Berarti belum paham juga. Dan terpaksa saya ulang lagi. Dulu berpisahnya barisan iblis dengan barisan malaikat. Ketika disuruh sujud ke Adam, kan terpisah iblis dengan malaikat. Korbannya Adam. Kan Adam kan tak pernah dia minta, ya Allah nanti kalau saya selesai diciptakan tolong suruh sujud orang tiga saya, ada dia minta. Enggak kan? Kan enggak kan? Ada yang Adam minta? Ada dosa Adam di situ? Enggak. Allah yang menginginkan dengan hikmahnya, ketika aku ciptakan, fa idza sawaituhu faqa'u lahu sajidin. Bila selesai ku ciptakan Adam itu dari tanah yang hitam, bau lagi, min tinil lazib, hitam bau. Makanya kalau bahun manusia itulah perangainya macam-macam. Jadi kaum muslimin, faqa'u lahu sajidin, kalian harus sujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Tahu enggak tuan-tuan, yang sujud itu pakai apa ilmunya? Astagfirullahalazim. Pakai apa? Wahyu, perintah Allah. Iblis yang tak mau sujud pakai apa? Logika. Makanya ilmu logika yang tidak tunduk pada wahyu menyesatkan. Jadi kalau ada orang mendahulukan logika dari wahyu, aliran sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Nah, sesatnya iblis jelas karena logika. Sesatnya aliran hari ini karena logika. Maka kalau ciri khasnya orang yang tunduk pada sunnah, itulah ahlus sunnah. Yang tunduk pada logika, itu ahli logika. Sudah paham? Sudah paham? Ayo kita mulai. Ya. Apapun tindakan kita dalam beragama ini, mulai dan akhiri dengan wahyu. Selamat. Tapi kalau antum mulai dengan logika, antum tersesat. Alhamdulillah. Yahdikum subhanallahi. Tersesat atau alhamdulillah, atau terlaknat. Iblis tersesat dan terlaknat gara-gara
gara-gara logikanya. Sebab logika selalu ini sabotase namanya. Nah, logika selalu membuat orang aba wastakbar. Ya, angkuh dan sombong, tak mau tunduk. Makanya orang-orang cerdas yang tidak tunduk pada ilmu tidak mau menyerah. Tapi orang-orang cerdas yang tahu supremasi ilmu, dia tidak akan mengadu kecerdasannya dengan ilmu. Sebab ilmu lebih tinggi dari subhanallah, dari kecerdasan. Makanya Allah tak memuji dirinya dengan cerdas, tapi memuji dirinya dengan, sebab apa? Ilmu mesti bikin cerdas. Cerdas tidak bisa bikin ilmu. Jelas. Ilmu membuat orang cerdas. Cerdas tidak membuat orang berilmu. Oleh sebab itu, cerdas secara mutlak tidaklah, bukan secara mutlak otomatis jadi orang hebat, tidak. Tapi ilmu pasti jadi orang hebat. Seperti kata para ulama, qaliluhu yanfa wa katsiruhu yarfa. Sedikitnya bermanfaat dan banyaknya mengangkat. Kalau cerdas, kadang justru menjerumuskan dan menjatuhkan, dan bahkan menyesatkan. Kalau tuan-tuan nak tahu, nak mau tahu, silahkan diteliti pendiri aliran-aliran sesat keagamaan. Cari mereka yang tidak orang cerdas. Ada pendiri gerakan kesesatan dunia ini, aliran-aliran sesat yang tidak cerdas. Belum diteliti ya. Nah, telitilah. Saya sudah amati satu persatu bahwa pencetus, pendiri aliran-aliran sesat rata-rata orang cerdas, tapi tidak berilmu atau tidak mengikuti ilmu. Makanya orang sesat karena dua hal. Mesti ulang terus. Satu, karena tidak tahu, itu jahil, tidak berilmu. Yang kedua, tahu tapi tidak mau tahu. Dia berilmu tapi tidak mengikuti ilmu. Contoh konkretnya, ilustrasinya, antum tahu jalan ke Bangkinang nih, sah? Tahu kan? Tapi antum tidak ikut yang antum tahu. Coba meraba-raba, ambil jalan lain, sampai tidak, sesat. Apa sebab? Berilmu tapi tidak mengikutinya. Jadi ada orang berilmu, ulama yang sesat, ada ulama yang tersesat. Bawa sini satu sini tunjukkan. Banyak ulama yang tersesat akibat apa? Ilmunya tidak diikutinya. Jadi ketika kita ingatkan misalnya, itu tidak salah. Dulu orang lahir lah hafal ilmunya. Belum kamu lahir saya sudah hafal itu. Berarti dia dah tahu kan? Kok sesat? Hanya mendapatkan dunia itu dengan ilmu dunia pula. Ya, kalau nak dapat kedudukan dunia harus pakai teori dunia. Kalau pakai teori akhirat tidak dapat dunia. Nah, kalau gitu, berarti tahu dia kebenaran, tapi demi mendapatkan dunia, dia meninggalkan ilmunya tentang kebenaran itu. Dah tahu di mana dimulai? Sudah? Ayo kita mulai ya. Agama ini kita mulai dengan wahyu. Karena wahyu adalah ilmu. Sedangkan pemikiran adalah kecerdasan. Cerdas kalau tidak tunduk pada wahyu menyesatkan, pasti. Dan wahyu tidak memerlukan kecerdasan karena dia sendiri menghasilkan kecerdasan. Jadi ada orang-orang tidak perlu cerdas sekali tapi berilmu pasti jadi cerdas. Tapi orang yang cerdas tidak berilmu menyesatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau antum tahu gelar apapun dilekatkan kepadanya tapi dasar berakidahnya logika dan retorika, pastikan dia bukan di jalan yang benar.
dia berada di jalan yang salah. Karena dulu yang menentang Nabi semuanya mengandalkan pemikiran. Yang mengikuti Nabi mengandalkan iman kepada wahyu yang diturunkan. Kitabul Badil Wahyi, wa kitabul iman, wa kitabul al-ilm. Wabillahi taufiq hidayah. Ada yang mau ditanyakan? Tapi dengan resiko jawabannya panjang. Untuk kenapa takut bertanya dengan saya? Hah? Ayo. Kalau tidak ada bagus sekali. Dah. Paham ya? Alhamdulillah. Sudah, data kami ingatan. Sudah dah? Kita cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.